Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaos kitab Ihya Ulumuddin. Kajian yang akan kita bahas ini tepatnya halaman 32 jilid 1 atau juz 1. Ini sebenarnya sebagian sudah saya kaji sebelumnya, tapi karena kajiannya berhubungan, artinya tidak lengkap pada kajian sebelumnya, sehingga saya ulangi saja biar lebih mantap. Bayanu ma buddila min alfazil ulumi. Hadza adapun ini bayanu ma menjelaskan sesuatu buddila yang diganti. Buddila yang diganti apa? Ma min alfazil ulumi berupa beberapa lafadznya beberapa ilmu. Bab ini adalah menjelaskan lafaz-lafaz ilmu yang sudah diganti. Ada beberapa term-term lafaz-lafaz ilmu yang di situ sudah terjadi pergantian secara maksud. I'lam, ketahuilah, katanya Imam Al-Ghazali, anna man sya'al tibasil ulumi al-madhmumati bil ulumi syar'iyyati. I'lam, ketahuilah olehmu, anna man sya'al tibasil ulumi, bahwasannya timbulnya kerancuan keserupaan beberapa ilmu al-madmumati yang tercela bil ulumi syar'iyyati dengan beberapa ilmu syari, bil ulumi dengan beberapa ilmu asyar'iyyati yang bersifat syariat. Tahrifun adalah distorsi, perubahan. Tahriful asami adalah mendistorsi beberapa nama al-mahmudati yang terpuji. Wa tabdiluha, dan mengganti al-asami al-mahmudah. Wa naqluha, wa tabdiluha, dan mengganti al-asami al-mahmudah. Wa naqluha, dan memindah al-asami al-mahmudah bil aghradi, dengan beberapa tujuan al-fasidati yang rusak, ila ma'anin, pada beberapa makna, pada beberapa pengertian, ghairi ma, selain sesuatu, selain pengertian, arada, yang menghendaki hu pada ma, as-salafus salihu, siapa orang salaf yang soleh, wal qarnul awwalu, dan orang-orang yang ada di generasi pertama. Katanya Imam Al-Ghazali, ketahuilah olehmu bahwasannya timbulnya keserupaan, kerancauan, ilmu-ilmu yang tercela, rancu dengan ilmu-ilmu syariat, serupa dengan ilmu-ilmu syariat, itu dikarenakan ada tahriful asami, ada distorsi beberapa nama, ada pergeseran dari beberapa nama, dan juga ada pergantian beberapa nama, dan ada perpindahan beberapa nama dengan membawa tujuan-tujuan yang buruk, tujuan-tujuan yang rusak. Kemudian pergeseran tadi, perpindahan tadi, pergantian tadi, ila ma'anin ghairi ma aradahu salafus salih wal qarnul awwal, diganti pada beberapa makna, beberapa pengertian yang tidak seperti kehendaknya orang salaf soleh, dan bukan seperti kehendaknya orang yang ada di generasi pertama. Jadi ada beberapa istilah keilmuan yang kita temukan hari ini sudah berbeda dengan apa yang dipahami dan yang dimaksud oleh orang-orang salafus salih dan orang-orang pada abad pertama. Apa saja yang dimaksud nama-nama tadi? Wahya, adapun al-asami al-mahmudah, khamsatu al-fadhin, adalah 5 beberapa lafaz. Apa saja itu? Al-fiqhu, berupa al-fiqh, wal ilmu, dan al-ilmu, wat tauhidu, dan at-tauhid, wat tadhkiru, dan tadhkir, mengingatkan, wat tadhkiru, dan at-tadhkir, wal hikmatu, dan hikmah. Jadi di situ ada al-fiqhu, ada al-ilmu, ada at-tauhidu, ada at-tadhkiru, ada al-hikmatu. Makna hari ini dari 5 istilah ini sudah berbeda daripada yang dipahami
dan yang dimaksudkan oleh orang-orang salafus soleh dan orang-orang generasi pertama, orang-orang yang berada di abad pertama, berarti di masa sahabat dan tabi'in. Fahadihi, adapun ini itu yang mana? Ini yang 5. Asamin adalah beberapa nama mahmudatun yang terpuji. Wal muttasifuna biha, adapun orang-orang yang mensifati biha dengan nama-nama terpuji ini, arbabul manasibi, adalah mereka yang punya kedudukan fid dini dalam agama. Nama yang 5, al-fiqhu, al-ilmu, kemudian at-tauhidu, ahli hikmah, ahli tadzkir. Orang-orang yang punya kepakaran dalam 5 bidang, 5 istilah ini adalah mereka yang punya kedudukan dalam urusan agama. Begitu, itu dulu. Walakinnaha, tetapi hadhihi asamin nukilat, dipindah al-ana sekarang ila ma'anin madmumatin, pada beberapa makna, pada beberapa pengertian madmumatin yang tercela. Tapi katanya Imam Al-Ghazali hari ini berbeda. 5 lafaz tadi sudah terjadi perubahan pada makna-makna yang tercela. Akhirnya ada efek fasorot, maka menjadi al-qulubu, apa beberapa hati, tanfiru menghindar, berpaling, an madimmatiman, dari pangkatnya, dari kehormatannya seseorang, yattasifu, yang bersifatan, yang mensifati siapa man, bima'aniha, dengan makna-maknanya, hadihi, dengan beberapa maknanya hadihi. Hadihi itu apa? Ya yang 5 tadi, makna-maknanya istilah yang 5 atau lafat-lafat yang 5. Li suyu'i itlaqi hadil asami, karena umumnya pengucapan nama-nama ini alaihim, kepada mereka. Karena sudah terjadi pergeseran makna, perpindahan makna, maksudnya fikih dulu dengan sekarang beda, maksudnya ahli tauhid dengan ahli tauhid hari ini beda. Akhirnya apa? Hati ini akhirnya berpaling. Ketika menemukan orang yang punya kedudukan sedemikian, hati kita ini sudah kurang menghargai. Kenapa? Karena memang performa orang itu tidak seperti makna yang sebenarnya. Seperti itu. Ada orang sekarang dikatakan ahli fikih. Kok ahli fikihnya kayak gitu? Hati kita menolak, kata Imam Al-Ghazali. Kenapa? Karena yang dikatakan fakih bukan seperti ini. Menurut orang salaf soleh dan orang-orang yang ada di abad pertama, fakih itu maknanya A, B, C, D misalnya. Ternyata hari ini maknanya cuma A, B saja. Makanya hati ini a'rada, tanfiru, an madimmati. Madimmati ini maknanya kehormatan di situ. Bisa bermakna celaan, bisa bermakna kehormatan. Yes. Sekarang kita akan mengupas satu persatu. Al-lafzul awwalu, adapun lafaz yang pertama, al-fiqhu, adalah al-fiqhu, fikih. Fikih dulu dengan fikih hari ini di masa Imam Ghazali sudah beda, apalagi di masa kita sekarang. Faqad tasarrafu fihi, faqad tasarrafu, sungguh mereka telah menggunakan fihi, pada lafaz al-fiqhi, bitakhsisi, dengan pengkhususan. Orang-orang hari ini, kata Imam Al-Ghazali, makna fikih ini ternyata digunakan pada takhsis, spesialisasi, pengkhususan. La bin nakli, betul, tidak dipindah. Wa tahwili, dan tidak ada perubahan, tidak. Artinya makna fikih memang tidak terjadi pergeseran, tidak terjadi perpindahan, tidak. Secara maksud masih agak mirip-mirip. Cuma bedanya makna hari ini, maknanya fikih sifatnya takhsis, pengkhususan, spesialisasi. Seperti itu. Idza khassasuhu, karena mereka mengkhususkan hu, pada maknanya fikih, bima'rifatil furu'i, dengan mengetahui beberapa cabang, al-gharibati, cabang-cabang yang aneh, fil fatawa, dalam beberapa fatwa,
wal wuqufi dan memperhatikan ala daqaiqi ilaliha pada beberapa lembutnya alasan-alasan cabang-cabang fikih yang aneh itu, wastiktsaril kalami fiha, wastiktsaril kalami dan memperbanyak pembahasan fiha tentang cabang-cabang fikih yang aneh-aneh, wa hifdzil maqalati dan menjaga beberapa pembicaraan, beberapa pembahasan al-muta'alliqati yang berhubungan biha dengan al-furu' al-gharibah. Faman kana asyadda ta'ammuqan, faman adapun barang siapa karena ada siapa man asyadda ta'ammuqan. Asyadda ta'ammuqan adalah lebih, ta'ammuqan mendalami, fiha dalam al-furu' al-gharibah, wa aktsara dan lebih banyak, istighalan apa kesibukannya, biha dengan al-furu' al-gharibah, yuqalu maka dikatakan huwa adapun man kana asyadda ta'ammuqan fiha al-afqahu adalah yang paling faqih. Maksud dari ditakhsis, dikhususkan, dispesifikkan oleh manusia itu, istilah fikih itu adalah spesifik pada pengetahuan tentang cabang-cabang fikih yang aneh-aneh dalam urusan fatwa. Kan ada cabang-cabang fikih yang aneh-aneh itu kan. Contoh misalnya dalam fikih itu, kalau misalnya ada farji besarnya sebesar pintu rumah, masuk ke situ harus mandi besar apa enggak? Ini kan cabang-cabang fikih yang penting apa enggak ini kan? Ini malah yang sering banyak membuat cabang-cabang fikih, cabang-cabang pembahasan fikih yang aneh-aneh itu malah dikatakan fakih. Itu loh. Dan mereka yang semakin detail mengupas pada alasan-alasan di balik fatwa itu, serta sering membahas tentang hal itu, serta sering memberikan paparan dan penjelasan yang berhubungan dengan cabang-cabang fikih yang aneh itu, justru orang yang semakin mendalami dalam bab ini, semakin sibuk dengan urusan ini, dia itu menurut mereka dikatakan al-afqah. Nah, ini kan aneh. Nah, begitu loh. Walaqad kana, niscaya ada ismul fikih, apa nama fikih, fil asril awali pada generasi pertama, pada abad pertama, mutlakon adalah diucapkan ala ilmi thoriqil akhirati, pada pengetahuan jalannya menuju akhirat. Ala ilmi thoriqil akhirati, atas pengetahuan jalan menuju akhirat. Wa ma'rifati daqaiqi afatin nufusi, dan mengerti beberapa kelembutan petakannya beberapa jiwa, malah petakannya beberapa jiwa, wa mufsidatil a'mali, dan hal-hal yang merusak pada beberapa amal, pada beberapa perbuatan, wa quwwatil ihatati, dan kuatnya penguasaan mereka, bihaqaratid dunya, dengan kehinaannya dunia, wa syiddatit tatallu'i, dan dahsyatnya mengkaji, melihat, memperhatikan, ila na'imil akhirati, pada nikmat-nikmat akhirat, wastila'il khafi, dan menguasainya rasa takut, alal qalbi, pada hati mereka. Kalau istilah fikih di masa orang-orang salaf soleh, orang-orang yang berada di abad pertama, beda, tidak seperti itu. Apa fikih itu? Fikih itu menurut orang-orang klasik, orang-orang salaf soleh, orang-orang yang hidup di generasi pertama, fikih itu adalah mengetahui jalan menuju akhirat, mengetahui hal-hal yang sangat detail terkait dengan petaka-petaka pada jiwa, hal-hal yang menjadikan jiwa ini tertimpa petaka. Apa saja yang akan mengotori pada jiwa itu malah dipahami dengan baik. Apa afatin nufus ini? Petaka-petakanya jiwa.
sesuatu yang menjadikan jiwa ini terkena efek buruk, dan hal-hal yang bisa merusak pada amal-amal kita, amal ibadah kita. Dan kuatnya menguasai mereka, mereka betul-betul paham kalau dunia ini adalah hal yang sepele, tidak perlu dinomorsatukan. Dan mereka ini betul-betul mengkaji, memperhatikan terkait dengan nikmat akhirat. Dan rasa takut seorang faqih pada hatinya itu sangat kuat. Itu fikih dulu, Sofi. Fikih sekarang kan pinter debat, yang mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, tidak haram. Dulu itu kan kecil, itu lebih dahsyat lagi. Jadi kalau diistilahkan dalam bahasa kita, seorang faqih ini dia termasuk orang apa? Dia termasuk ahli tasawuf, ahli fikih, dan ahli tauhid akhirnya. Gitu. Nggak hanya sebatas ini haram, ini halal, tapi betul-betul paham efek duniawi dan ukhrawinya, betul-betul tajam. Wa yudalliluka, dan memberikan buktika kepadamu alaihi atas hal itu, qauluhu azza wa jalla, apa firman-Nya Allah Ta'ala? Apa firman-Nya Allah Ta'ala? Liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Hendaknya mengerti apa ya? Tafaqquh ini ngaji fikih. Apa ya? Tafaqquh ini gawe pemahaman. Memahami, belajar gitu loh maksudnya. Liyatafaqahu, lek pakai bahasa gampang, liyatafaqahu. Mbok yo, mereka itu mengkaji, memahami fiddin dalam urusan agama. Siapa mereka itu? Yaitu at-Taifah. Mbok yo sekelompok di antara mereka itu memahami, belajar memahami fiddin dalam agama. Waliyunziru, dan agar mereka memberikan peringatan. Siapa itu? Waliyunziru, dan agar memberikan peringatan siapa? Taifah, qaumahum, pada kaumnya Taifah, idza raja'u ilaihim, ketika mereka kembali pada kaumnya. Hendaknya sekelompok itu tidak semuanya berperang. Ada yang mengkaji ilmu agama. Apa tujuannya kau mengkaji ilmu agama? Lek perang apa ya? Sopo sing kate ngaji ilmu agama? Paling enggak orang-orang yang mengkaji, para fakih ini nanti dia akan memberikan peringatan kepada kaumnya ketika mereka kembali pada kaumnya. Ngono. Lek berjihad kabeh terus sopo sing kate dadi fuqaha? Kan ini lebih. Kemudian lebih lanjut, wa ma yahsulu bihi al-inzar wa takhrif huwa hadzal fiqh. Wa ma, adapun sesuatu yang sulu yang terjadi bihi sebabnya al-inzar, apa memberikan peringatan, wa takhwifu, dan memberikan ketakutan, menakut-nakuti. Huwa adalah adapun ma yahsulu bihil inzar wa takhwifu, hada ini al-fiqhu adalah fikih. Jadi fikih itu yang bisa menjadikan orang mendapatkan peringatan, terperingati, memperingatkan, menakut-nakuti, menjadi takut. Nah, seperti itu. Itu namanya fikih. Duna tafri'ati tolaki, bukan perincian-perinciannya bab talak, bukan. Mosok fakih ngomongin bab talak, lek talak ngene-ngene. Wal itaki, dan urusan memerdekakan budak. Wal li'ani, dan urusan sumpah li'an. Wassalami, dan urusan akad salam. Wal ijarati, dan urusan akad ijarah. Fadzalika, hal itu semua, ya tak? Tafri'at tadi, la yahsulu, tidak terjadi dengan dzalika. Indarun, apa menakut-nakuti. Indarun, apa menakut-nakuti, memberikan waspada, ya tak? Memberikan kewaspadaan. Wala takhwifun, dan juga tidak terjadi penakut-nakutan. Balit tajarrudu lahu, balit tajarrudu, bahkan fokus lahu pada dzalika, alat dawami, selamanya. Yaqsi adalah mengeraskan,
al-qalba pada hati, wa yanza'u dan melepas apa at-tajarrud lahu al-khasyata pada rasa takut minhu dari hati. Kama nusyahidu sebagaimana kita menyaksikan al-ana sekarang minal mutajarridina, golongan orang-orang yang menyatu, yang fokus lahu pada dalika. Wa qala dan berfirman ta'ala Allah Ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum bagi mereka, mereka ini golongannya manusia dan selain manusia, jin ya, jin berarti ya. Qulubun hati, la yafqahuna biha yang mereka tidak memahami dengan kulubnya, artinya mereka dengan hatinya mereka malah tidak bisa memahami yang sebenarnya. Wa arada dan menghendaki bihi dengannya ma'anil iman pada makna-maknanya iman, dunal fatawa bukanlah beberapa fatwa. Artinya la yafqahuna biha itu adalah mereka tidak bisa memahami pada makna-maknanya iman, pengertian-pengertiannya iman, bukan urusan fatwa. Mereka itu betul punya hati, iya tahu golongannya bangsa jin dan manusia itu, tapi mereka tidak bisa menjadikan mereka paham tentang nilai-nilai keimanan. Ini bukan urusan fatwa. Nah, gitu loh. Jadi bukti kalau fikih itu berbeda karena berangkat dari firman-Nya Allah Ta'ala, liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Wa ma yahsulu bil inzar wat takhfif, wa ma yahsulu bil inzar wat takhfif huwa hadzal fiqh duna tafri'at at-talab. Sesuatu yang bisa menimbulkan rasa takut, kewaspadaan, memberikan kewaspadaan dan menakut-nakuti, itu adalah fikih, bukan perinciannya bab talak, bab memerdekakan budak, bab li'an, bab akad salam, akad ijarah. Yang seperti ini kan tidak bisa menimbulkan kewaspadaan, tidak bisa menimbulkan rasa takut. Ini bukan fikih. Justru kalau kamu terus-terusan menyatu dengan kajian tentang tolak, tentang li'an, salam, ijarah, ini akan menjadikan hatimu itu keras, kata Imam Al-Ghazali, dan akan melepas rasa takut dari hatimu. Seperti yang kita lihat hari ini, banyak orang hanya sibuk ngurusi itu saja. Makanya padahal katanya Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi mereka tidak dapat memahami. Maksud di sini adalah tidak memahami ma'anil iman, makna-maknanya iman, bukan urusan fatwa. Paham ya? Wala amri awwala umri innal fikha wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikut.